kemuliaan saya kepada para guru saya dan juga kepada sahabat-sahabat serta hadirin kaum muslimin sidang solat Jumat yang berbahagia. Hadirin kaum muslimin sidang solat Jumat yang berbahagia, kita hari ini telah berada pada hari keempat Muharram, yakni hari dan bulan dan tahun berganti. Dengan berakhirnya hari, maka berjumpa satu pekan dan berjumpa dengan sebulan, serta berakhirlah tahun telah kita lalui, yakni dari tahun 1442 Hijriah menuju sekarang tahun 1443 Hijriah. Jadi dengan berakhirnya tahun, maka bertambahlah umur kita. Dengan bertambahnya umur, maka berkuranglah masa kita untuk menepati, untuk mengenyapi semua nikmat Allah. Oleh karena itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kita bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat. La in kafartum, dan seandainya kita ingkari, inna azabi lasyadid, Allah, azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, kita semua patut bersyukur pada Allah, sehingga Allah akan melimpahkan rahmatnya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Wa man syakara, siapa saja yang bersyukur, fa innama, maka hanya saja ia yashkuru, bersyukur, li nafsihi, untuk dirinya, bukan untuk Allah. Ketika kita bersyukur, itu bermakna kita telah mensyukuri untuk diri kita. Wa man kafara, sebaliknya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa saja yang kufur, yang ingkar akan nikmat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghaniyun, maha kaya, hamid, kita terpuji. Oleh karena itu, kita semua janganlah lupa untuk bersyukur, karena itu hikmahnya untuk kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, dengan berakhirnya tahun, maka akan berjumpa tahun selanjutnya. Oleh karena itu, kita akan berjumpa masa terakhirnya kita hidup di dunia ini, yakni masa kematian. Walaupun secara logika berakhirnya tahun, bertambahnya umur, tetapi secara hakikatnya kita semuanya akan kurangnya masa hidup di dunia ini. Ketika kita akan meninggal, kita tak akan bisa mengelaknya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Apabila ajal tiba, la yastakhiruna sa'ah, Allah tidak akan mengundur sa'ah sewaktu pun. Wa la yastaqdimun, dan Allah tidak mengawali. Ketika masa kita sudah berakhir, setelah kita masa habis,
Allah berikan. Itulah masa ajal kita. Oleh karena itu, dengan muharram, mari kita memperbanyakkan amal kita. Apakah tahun kemarin itu merupakan masa kita memperbanyakkan amal ataupun bukan? Tapi tahun ini mari kita memperbanyakkan amal. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Karena kita ini semua, umur kita Allah yang Allah berikan, akan Allah minta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ini ra'in, pemimpin. Wa kullu ra'in, dan setiap pemimpin itu nanti akan Allah minta pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Kemanakah umur kita bawa? Kemanakah masa kosong kita bawa? Apakah kita bawa ke tempat yang Allah ridai ataupun sebaliknya? Ini nanti akan kita pertanggungjawaban. Semua perbuatan, apakah itu perbuatan bagus, perbuatan yang jahat, perbuatan yang besar dan yang kecil, perbuatan yang jelas dan tak jelas, itu semua akan Allah pertanggungjawabkan pada semua. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Apalagi hari ini, masa ini kita telah Allah coba, Allah beri pelajaran, Allah beri sebuah Allah berikan sebuah cubaan bagi kita semua. Apa tujuannya? Semua itu untuk agar kita ambil hikmah. Namun demikian, ketika kita kaji agama, mengapa Allah berikan COVID? Coba kita lihat secara kacamata agama. Itu pasti ada sebabnya. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim as-samai wal ardi. Seandainya ahlal qura, penduduk isi bumi ini, masyarakat yang ada di Langsa, masyarakat yang ada di Indonesia, amanu, mereka beriman, mereka mengakui Allah, mereka beriman dengan Rasulullah, wattaqau, dan mereka bertakwa, mereka melakukan perintah Allah dan mereka meninggalkan semua yang Allah larang. La fatahna alaihim, maka Allah akan bukakan untuk mereka, Allah akan limpahkan untuk mereka barakat minas samai, di langit, wal ardi, dan di bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka berdusta, mereka menyangkal. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka Allah berikan bencana bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka usahakan. Jadi berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahawa sebuah bencana, sebuah musibah yang Allah berikan itu tak terlepas daripada perbuatan kita semua. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Sebaliknya, jika kita bertakwa, maka Allah berikan juga kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, siapa saja bertakwa akan Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan untuknya jalan keluar, Allah berikan untuknya solusi. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang tak diduga.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah jadikan untuknya kemudahan. Berarti apa? Ketika kita kondisikan kompromi ayat ini bahawa kalau manusia ini kadzabun, berdusta, melakukan maksiat, maka Allah berikan musibah dan sebagainya. Tapi ketika kita ini umat Islam beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusinya bila ada masalah. Allah berikan kemudahan semuanya. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu kita semua ini lagi Allah berikan kesempatan hidup. Mari kita tingkatkan iman kita. Mari kita memberikan amal kita yang bagus-bagus. Mari kita berikan semua bentuk-bentuk perbuatan kita agar Allah meridai semua aktivitas kita. Dengan apa? Dengan cara yang Allah ridai. Dengan cara membantu sama manusia. Sehingga Allah akan timbul kasih sayang. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, kata Allah Ta'ala, Allah kata dalam Quran, dalam hadisnya, wajabat mahabbati, pastilah ada mahabbati, kecintaanku. Wajabat mahabbati, pasti itu ada mahabbati, kecintaan Allah Ta'ala. Bagi siapa? Lil mutahabbina, bagi orang yang sayang. Bagi orang yang sayang akan temannya, saudaranya. Ketika kita menyayangi saudara kita, menyayangi teman kita, menyayangi orang lain, misalnya Allah akan berikan mahabbahnya, Allah limpahkan cintanya pada kita. Walil mutajalisina, dan juga kepada orang yang duduk karena Allah Ta'ala. Dia pergi tempat temannya, duduk dengan temannya karena Allah. Ketika kita duduk dengan teman kita yang kita harap Allah Ta'ala, Allah berikan mahabbahnya, bukan karena lain, tapi karena Allah Ta'ala. Wa mutazari'in wa mutajazirina, dan orang yang menziarahi temannya, Allah berikan juga mahabbahnya. Ketika kita kunjung tempat teman kita, kita harap Allah, maka Allah berikan ridanya juga. Dan Allah berikan ridanya juga bagi siapa? Wal mutabadilina, dan bagi orang berikan apa yang teman butuhkan karena Allah. Oleh karena itu, dengan momentum haram ini, mari kita membantu sesama teman kita. Man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil akhirah. Siapa saja yang menghilangkan sebuah kurbatan, kesulitan temannya, min kurbatid dunya, daripada persoalan dunia, maka Allah hilangkan, nafasallahu alaihi, maka Allah hilangkan untuknya kurbatan, sebuah kesulitan, min kurabil yaumil akhir, daripada kesulitan hari kiamat. Jadi janganlah kita segan-segan, janganlah kita enggan untuk menghilangkan sebuah persoalan teman kita, karena Allah akan jamin, Allah akan hilangkan esok hari kiamat sebuah kesulitan yang menimpa bagi kita. Rasulullah juga mengatakan, waman yassara alal mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Wa man yassara, siapa saja yang mempermudahkan, alal mu'sirin, terhadap orang yang sulit, maka yasadallahu, maka Allah permudahkan untuknya sebuah persoalan yang ada di dunia dan di akhirat. Sebuah masa kita mudahkan untuk teman kita, sebuah persoalan kita mudahkan untuk saudara kita, maka Allah mudahkan untuk kita masalah-masalah yang ada di dunia, dalam dunia dan wal akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Rasulullah juga menambahkan, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara, dan siapa saja yang satara, yang menutupi aib temannya, siapa saja yang tidak membongkar rahasia temannya, maka satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah juga menjaga aib dia di hari dunia dan akhirat. Inilah kata Allah dalam hadis Rasulullah. Allah juga mengatakan, innallaha fi auni abdihi makana abduhu fi auni akhihi. Allah itu menolong hambanya selama hamba itu fi auni akhihi, menolong saudaranya. Jadi berdasarkan hadis ini, marilah sama-sama kita memberikan pertolongan, memberikan kemudahan kepada teman kita semua, agar Allah memberikan pertolongan dan Allah memberikan kemudahan untuk kita yaumul qiyamah. Apalagi hari ini merupakan hari Jumat, hari yang Allah limpahkan barakahnya, hari yang Allah berikan rahmatnya. Mari kita permudahkan semua urusan. Mari kita memperlakukan diri kita dengan baik. Jika hari kemarin mungkin ada yang kurang bagus, mungkin hari ini kita akan memperbaikinya yang bagus. Karena Rasulullah mengatakan, atbi' sayyata al-hasanata tamhuha. Ikutkanlah sayyah, keburukan itu, dengan al-hasanah, dengan kebagusan, tamhuha. Karena hasanah ini dapat menghilangkan keburukannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang bagus. Bersikaplah dengan teman kita dengan sikap yang bagus. Bicaralah dengan teman kita dengan bicara yang bagus. Janganlah merasa sombong, jangan merasa hebat, tapi bicaralah, bergaullah bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia, sehingga Allah nanti akan memberikan bagi kita nikmatnya. Ketika kita akan jumpa Allah Ta'ala nanti, insya-Allah Allah akan berikan semua kemudahan bagi kita semua, karena kita semua akan menuju ke alam yang kekal abadi. Mungkin kita hari ini masih sehat, kemungkinan nanti atau lusa atau tahun depan kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan alam fana ini, mari kita memperbanyak, mari kita memperbaiki diri kita, supaya kita nanti mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, mari kita renungkan, mari kita muhasabah diri. Apakah hari ini, apakah besok, apakah kemarin sudah banyak kita amalkan? Berapa banyak amal kita perbuat hari kemarin dan hari ini? Mari kita introspeksi sendiri. Coba kita bangun tengah malam, kita renungkan, kita membaca diri kita, kita baca kelemahan kita,
kita baca semua yang kurang bagi kita. Apakah kita telah termasuk orang yang Allah ridai atau bukan? Coba kita renungkan. Kita bangun jam-jam tengah malam, tahajud, sehingga ketika kita merenungkan semua amalan kita, kita akan tertetes air mata. Namun demikian ada juga sebagian orang yang ketika ia renungkan dirinya, ketika ia tafakur, ia tidak akan berefek. Mengapa demikian? Karena kata Rasulullah, jumudul aini min kaswatil qalbi. Keringnya air mata itu min kaswatil qalbi, karena kerasnya hati. Jadi kita tidak heran ada orang yang tidak akan sedih, tidak akan keluar dari matanya. Mengapa? Karena hatinya kaswah, hatinya itu keras. Mengapa hati keras? Wakasratul qalbi min kasratul zunubi. Kerasnya hati ini dikarenakan kasratul zunubi, banyak dosa. Ketika kita dosa, tak pernah kita minta ampun. Ketika kita menggunakan perbuatan yang berdosa, maka akan kerasnya hati ini dan akan keringnya air mata. Mengapa dosa banyak? Wa kasratul zunubi min nisyanul mauti. Banyaknya dosa ini karena nisyanul mauti, karena kita lupa akan meninggal. Ketika kita lupa akan meninggal, maka kita akan lakukan perbuatan sewena-wenanya, sehingga kita anggap kita akan kekal, sehingga kita akan lakukan apa yang kita kehendaki. Oleh karena itu, jangan lupa akan meninggal. Mengapa lupa meninggal? Wanis yanil mauti min tulil amali. Lupa akan meninggal ini disebabkan min tulil amali, karena panjang angan-angan, panjangnya rencana, banyaknya planten, maka lupa akan meninggal. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Mengapa banyak plan, banyak rencana, banyak angan-angan? Wa tulil amali min hubbid dunya. Panjang angan-angan ini dikarenakan karena cintanya kepada dunia, karena sangat cintanya untuk dunia. Karena kita sangat cinta dunia, maka kita kerja dunia ini. Wa hubbud dunya ra'su kulli khata'in. Dan cinta dunia ini merupakan ra'su kulli khata'in, pokok daripada kesalahan besar. Ketika kita telah cinta dunia, ketika kita cinta harta, inilah ra'su kulli khata'in, asal daripada kesalahan besar. Semuanya butuh harta, tapi harta itu bukan di hati kita. Semua butuh pangkat jabatan, tapi pangkat itu bukanlah di hati kita. Hati ini hanya Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang berbahagia. Mungkin ini saja khutbah singkat yang khatib sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekarang kita akan masuki rukun khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah.